Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang apa Bapak Ibu? Stop. Jadi ujian yang pertama imannya adalah dia keluar dari Haran. Ke padang gurun dia taat. Lalu di padang gurun gak bisa punya anak. Dia lihat kenyataan yang ada. Tapi dia melihat Tuhan yang setia, dia punya anak. Kelihatannya perjalanan iman itu dia harus lewati dengan susah payah, tapi puji Tuhan hasilnya luar biasa. Udah punya anak, sekarang dapat ujian yang terakhir. Apa ujiannya? Tuhan berkata, ambil anakmu Ishak, persembahkan. Kok rasanya gak ada habis-habisnya ya? Pernah gak kita dalam hidup juga ngerasa kayak gitu Pak? Kok rasanya ujian iman itu kok gak ada habis-habisnya ya? Baru ini selesai, ujian berikutnya udah datang lagi. Pak, masalah baru satu selesai, masalah berikutnya sudah ngantri. Ada yang ngerasa gitu gak sih dalam hidup? Nah tapi gini, itulah yang dialami sama Abraham. Karena kita harus sadar satu hal. Tuhan tidak akan pernah berhenti menguji iman kita. Kenapa? Karena Tuhan kita gak pernah memberikan kita kenyamanan. Kalau mau nyaman, ya jangan ikut Tuhan, jangan beriman. Karena seringkali dalam hidup kita saat kita udah mulai nyaman, tiba-tiba muncul ujian berikutnya. Udah mulai nyaman lagi, muncul ujian berikutnya. Pak, kenapa ikut Tuhan kadang-kadang gak seindah yang orang katakan? Kenapa ada ujian? Karena Tuhan tidak pernah desain hidup kita nyaman. Tuhan desain hidup kita, hidup bukan hidup nyaman, tapi hidup yang bertumbuh. Ulangin sama-sama, hidup yang apa? Dan untuk bertumbuh butuh ujian. Hari ini kalau ngadepin ujian, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu kesempatan kita bisa bertumbuh. Abraham diuji lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika dia diuji? Ketika dia diuji dan dia lulus, dia dapat lebih daripada yang dia doakan. Dari situ saya belajar prinsip yang ketiga, prinsip yang terakhir. Yaitu ujian iman kita tidak pernah sia-sia. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Ujian iman kita tidak pernah apa? Kasih tahu kanan kiri, tidak sia-sia. Dan yang percaya kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Kenapa ujian terhadap iman kita gak pernah sia-sia? Coba buka ayat terakhir. Kejadian 22 ayat 16 sampai 19. Apa yang terjadi? Ketika Abraham lulus ujian itu. Dia hampir mempersembahkan Ishak. Tuhan berkata, jangan. Aku sekarang udah tahu hatimu. Dia mendapat lebih daripada yang dia doakan. Apa itu? Coba baca 3 ayat terakhir, saya akan baca ayat 16, 17. Dan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Katanya, aku bersumpah demi diriku, Tuhan bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dikatakan di ayat 17 apa? Maka aku akan memberkati engkau apa Bapak Ibu? Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18 ayat terakhir sama-sama 1, 2, 3. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Abraham mintanya keturunan. Dia cuma mau punya anak. Tetapi karena dia melewati ujian iman. Dia mau mempersembahkan Ishak. Dia punya iman yang mau diuji dan teruji. Dia dapat lebih. Sama-sama katakan dapat apa? Dia dapat apa? Dia dapat dia dan semua keturunannya akan diberkati. Bukan hanya itu. Tetapi keturunannya juga jadi berkat. Semua orang, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan Yesus. Lihat dari Abraham. Dia hanya minta seorang anak. Tapi Tuhan kasih lebih. Dari keturunannya lahirlah Tuhan Yesus. Yang lewat karyanya di atas kayu salib. Semua bangsa termasuk Indonesia dapat berkat. Hari ini kita semuanya bukan bagian dari keluarga kerajaan Allah semestinya. Tapi karena Tuhan Yesus yang lahir dari Abraham. Saat kita percaya beriman kepada dia. Kita dimasukkan ke dalam keluarga Tuhan. Dan kita diberkati dengan keselamatan. Kita diberkati dengan kasih karunia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hanya karena Abraham taat, setia, bertahan sampai akhirnya.
Hari ini mungkin engkau lagi diuji imannya. Iman saudara lagi di titik rendah. Gak ada masalah. Hari ini tetap bertahan sampai kapanpun. Hari ini jangan terus pandang kenyataan. Pandang Tuhan yang melampaui kenyataan. Dan hari ini biarlah lewat setiap ujian iman kita tetap lulus. Kita tetap mau melakukannya. Maka saya percaya Tuhan memberikan kita lebih daripada yang kita doakan.